Peristiwa mudah berubah, setiap keadaan menjadi tanda titik koma untuk melanjutkan cerita berikutnya dalam hidup. Hai, aku Aam Amalia sebagai mahasiswa semester 3 Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Berperan sebagai mahasiswa peralihan dari produk COVID menjadi fase new normal kembali. Situasi ini menghantarkan kebingungan, menyinggung rasa cemas, juga mengetuk berbagai macam keresahan. Tapi beruntungnya lingkungan sekitarku memberikan sokongan energi yang cukup membantuku mampu bertahan sampai saat ini. Seperti halnya mereka ini yang berperan menjadi tinta-tinta dengan beragam warna dan aku sebagai kertas kosong untuk kutuliskan menjadi tanda bukti mereka sebagai komponen penunjangku dalam masa perjalanan perkuliahan ini. Ya, kelas yang heterogen dengan latar belakang yang berbeda membuat kami harus terus saling belajar memahami antara satu dengan yang lainnya. Di semester 3 ini seharusnya menjadi momen bagi kami untuk saling mengenal jauh lebih dekat dan mengambil setiap momen dengan penuh kehangatan. Dan yang kurasa kelasku ini sedang dan selalu belajar tentang hal itu. Namun siapa yang tahu dengan dunia seseorang yang sesungguhnya? Kita tak bisa asal menerka keadaan seperti apa yang sedang ditempuh oleh seseorang. Seperti sesimpel permasalahan kurangnya komunikasi. Semester 3 ini aku merasa kewalahan dengan berbagai macam tugas individu maupun kelompok. Oh, tugas kelompok ya? Ya, kurangnya komunikasi dari kelompok yang rasanya membuat frustasi kewalahan dengan peranku yang selalu merasa sendirian dalam mengerjakan tugas. Manusia satu ini terkesan menempel terus ya. Ia Indah, salah satu sahabatku yang memang menjadi pelengkap cerita dengan segala kerempongannya. Aku tidak tahu jadinya jika dulu dia tidak menyapaku terlebih dahulu hanya karena alasan kita satu wali dosen. Ya, meskipun kadang aku merasa dia kurang bisa membaca situasi. Tapi gak apa-apa. Lelah sekali. Banyak hal yang kupendam, banyak tumpukan masalah yang ternyata tak bisa secepat itu kuatasi. Meskipun aku berusaha untuk menampilkan diri yang sebagaimana biasanya. Ya, walaupun ada perbedaannya sih. Hari ini dosen tidak masuk. Semua anak-anak kegirangan tak terkecuali denganku. Hanya saja tidak terlalu kuekspresikan pada saat itu. Kupakai waktu itu dengan mengerjakan tugas kelompok lanjutan dengan ditemani riuhnya teman-temanku. Sampai pada akhirnya ada satu hal yang menggangguku. Dan ini tidak hanya dilakukan dengan sekali saja. Bibi kita diam gak sih? Dari tadi loh kamu ngeganggu aku terus yang lagi nugas. Iya, ini yang tadi juga lihat yang lain, teman-teman yang lain pada hepan kok tapi gak ngeganggu gitu sama teman-temannya yang lagi ngerjain tugas. Enggak, kamu tuh dari tadi nyenggol aku tahu, kamu tuh sengaja. Kalian juga yang jadi teman aku, kenapa gitu? Kamu sih kalian tahu gitu, aware gitu sama lingkungannya. Capek tau, Win. Kamu gimana nih kalau laptop aku terjadi kenapa-napa? Mau tanggung jawab dengan alasan nantinya gak sengaja gitu nyenggol laptop akunya. Serius? Nanya serius? Kamu nanya serius sama aku? Min, kamu tolong dong ini jadi pembelajaran juga buat yang lainnya. Kita boleh kok hepan-hepan dan aku juga gak ngelarang meskipun aku sedang ngerjain tugas dan kalian bising, aku gak keberatan. Asalkan jangan main kontak bisik atau apapun itu yang ngeganggu konsentrasi aku, ngeganggu aku yang lagi sedang ngerjain tugas, Win. Yang lain juga kan eman-eman aja, baik-baik aja. Kamu tuh gak bisa loh terus begini, harus peka gitu sama lingkungan. Siapa tahu merasa terganggu atau apapun ini. Kamu tadi aku perhatiin berapa kali gitu nyenggol laptop aku.
Sudah ku bendung, namun tetap saja aku tidak mampu menempuh untuk menjadi pribadi dengan kesabaran yang tiada batas. Hingga pada akhirnya hal yang kutakuti sebelumnya itu benar-benar terjadi. Topeng pertahananku jatuh dan aku benar-benar tidak dapat membendungnya. Meskipun ada banyak hati yang bernurani untuk peduli entah sekedar bertanya, menghibur atau bahkan memberikan solusi. Namun apa daya, aku yang cukup keras kepala untuk bisa sendirian mengatasinya. Ada Kisti. Capek. Ih, enggak apa-apa. Tadi yang pas di kelas sama Wiwin itu. Tapi emang tahu si Wiwin memang kayak gitu tadi kayak pas lagi aku pergi ke Kopma gini, si Wiwin namanya gitu pisan. Astagfirullah, uyuhannya. Kamu mah meni sabarnya. Tenang, ada aku nu ngehiburnya. Indah, kamu ngerti gak sih maksud aku tuh gimana? Kamu bisa lihat gak sih? Iya, Kis. Aku kesel banget sama Indah. Indah dari tadi kayak gak bisa ngelihat ataupun ngebaca gitu murot muka aku. Kalau aku bukan maafnya, Indah. Aku tuh lagi capek. Kamu tahu, kamu nanya sama aku capeknya gimana, tapi kamu gak ngerti gitu sama posisi aku. Dan bukan masalah ngerti atau enggaknya, tapi tingkah laku kamu yang soal gak ngerti gitu sama apa yang aku rasain. Padahal kamu tuh paling dekat sama aku, tapi kamu gak pernah tahu gitu, gak ngerti sama posisi aku sekarang. Kalau aku tuh lagi capek sama kelompok aku lagi capek sama tugas aku lagi capek sama kerjaan aku, dan aku lagi capek sama urusan aku sendiri. Jadi kamu paham. Kemarin Indah, kamu tuh kemarin kamu gak pernah gitu bisa membaca situasi aku. Kalau aku lagi apa, lagi sedih apa, aku lagi sendiri. Terulang, rasanya di sini aku berantakan. Lagi dan lagi. Rasanya tidak habis pikir. Apa ini aku? Memalukan sekali hidupku ini. Lihatlah Kisti. Bisa-bisanya sahabatku ini dengan penuh kedewasaannya menghadapiku. Seharusnya aku sadar. Sejak beberapa waktu yang lalu, si Jam sudah melakukan hal yang sama. Namun rasanya aku terus mengelak akan hal itu. Padahal sebenarnya aku cukup paham, aku hanya sekadar lelah dan cukup istirahat tanpa harus melibatkan yang lain dalam permasalahanku sendiri. Maaf, kata itu seharusnya sudah kuucapkan saat aku tak mampu mengontrol diri pada siapapun tak terkecuali. Namun rasanya sebagian sifat angkuh manusia menjamah tubuhku. Tapi yang aku sadari pula, aku hanya perlu ruang atas segala keresahan yang kualami. Siklus lelah seperti ini sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa terjadi bagi mahasiswa. Namun, sepertinya aku kurang mempersiapkan diri atas hal apa yang akan menyapaku dalam proses ini. Tak terduga, itulah hidup yang awalnya dari Desember ke Januari, kini menjadi Januari menuju Desember. Rasanya hal ini sangat menganalogikan antara aku dengan Indah. Tentunya aku tidak membiarkan keadaan ini terus berlarut. Rasanya sesak sendiri melewatinya. Dan aku menuju kamu. Aku terlalu percaya diri bahwa kamu memiliki hati yang lapang. Benar akan hal itu. Dengan segala kemurahan hatimu, kamu memberikan maafmu untuk aku. Dan tentunya hal yang kulakukan sebelumnya kepada Indah, kulakukan dan kuulangi kepada Wiwin. Tak ada yang kubedakan, begitupun dengan teman-temanku yang lain. Aku jadi paham bahwa kita bukanlah lembayung yang gradasinya terbilang sempurna. Kita hanya gumpalan tanah yang skenarionya diberi nyawa oleh Yang Maha Kuasa. Ya, sebagai manusia tempat menaruh salah, namun selalu berdampingan dengan kata maaf, terima kasih, dan tolong.
Dan yang kulakukan adalah sebagai bentuk penjagaan hubungan dengan sahabatku.